Ada ilmu Quran itu juga ilmu lughat Quran, bahasa Quran itu juga melahirkan seperti asbabun nuzul. Contoh ya, contoh ini ngaji bener, bukan seminar ecek-ecek. Jadi asbabun nuzul ini membuat kita itu paham ayat Quran dengan sesuai makna ulama. Contohnya yang sering dibuat miring oleh para anak-anak muda itu arti istiqomah. Kita sebagai anak muda itu mengartikan istiqomah itu biasanya apa? Selalu melakukan kebaikan. Itu gagal kan? Itu makna yang salah. Jika kita memaknai istiqomah itu adalah selalu melakukan kebaikan, maka semua orang akan gagal untuk istiqomah. Karena tidak ada satu manusia pun yang di dunia ini yang selalu melakukan kebaikan, kecuali Rasulullah dan para nabi dan para rasul. Karena mereka maksud. Abu Bakar itu ketika zaman tabi'in itu pernah ditanya sama tabi'in, "Ya Abu Bakar, apa makna istiqomah?" Ini bukti kalau ilmu lughat itu penting. Nanti saya terangkan bahasa Arab. Makna istiqomah ya Abu Bakar. Apa makna istiqomah ya Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya sudah kamu baca ayat innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu dalam satu istilah. Nah, terus para tabi'in ini menafsirkan istiqomah itu ay ala fi'il khair, selalu melakukan kebaikan. Nah, tiba-tiba Abu Bakar itu sangat marah. Kalau wahasya, itu kamu bodoh sekali kamu memaknai seperti itu, kata Abu Bakar. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal, kamu tuh tidak mendudukan ayat pada tempatnya. Terus gimana ya Abu Bakar makna istiqomah? Mana istiqomah itu adalah aylam yaltafitu ila ilahin ghairi. Yang dimaksud istiqomah itu kamu tidak pernah berpaling selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian selalu berpegang teguh kepada Allah, tahu kalau bersembah siapa itu Allah, itu ya kalian istiqomah. Jadi mudah, enak, enteng. Nah itu barangkali kita tahu bahasa Arab, kita mempelajari asbabun nuzul dengan pemahaman para ulama, itu tidak ngawur. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan syarat bisa memahami Al-Quran itu harus malian bil Arabiyyah, harus menguasai bahasa Arab dengan sepenuhnya. Imam Syafi'i itu pernah menyimpulkan hukum itu syarat tayamum itu harus tolabul ma. Tolabul ma itu mencari air. Kalau kalian kaji Fathul Qorib, itu kalau kalian sedang di Gunung Sahara, itu kalau kalian di daratan tinggi harus turun, kalau di daratan rendah harus naik sampai gak ketemu air. Terus ketika Imam Syafi'i ditanya, ya Aba Abdillah, Imam Syafi'i itu panggilannya Aba Abdillah, kaifa taqulu bisyarti tolak, kamu kok bisa mengatakan tayamum itu harus mencari air dulu, padahal kan sudah jelas di Gunung Sahara padang pasir. Terus Imam Syafi'i mengatakan dengan entengnya beliau menjawab, la yuqalu liman lam yaqtub lam yajid walakin wa yuqalu lam yaqtub. Kalau dikatakan belum mencari, itu ya belum menemukan. La yuqalu liman lam yaqtub lam yajid walakin lam yaqtub. Kalau belum mencari ya namanya belum tahu, kata Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i begitu entengnya mengatakan, ya sudah kamu baca saja ayat falamtan sijumaan. Oh kalau kamu belum menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, kamu baru tayamum. Falamtan sijumaan, kamu belum menemukan air, nah menemukan itu harus syaratnya mencari. Itu gitu. Maka salah satu tujuan utama kalian mempelajari bahasa Arab itu adalah memahami Al-Quran. Jadi dari sekian tujuan, banyak tujuan kalian masuk prodi ini, itu salah satunya adalah memahami Al-Quran dan hadis. Karena itu tujuan utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang dulu, orang kafir itu sangat paham Quran. Lah masa kita yang kuliah duit prodi bahasa Arab kalah sama orang kafir, itu kan kebangetan. Dulu orang Arab itu sangat paham bahasa Arab. Saya kasih contoh. Saking pintarnya orang kafir, itu ada namanya Musailimah Al-Kadzdzab. Aslinya namanya Musailimah, bukan Musailamah. Kalau sekarang kampung populer Musailamah. Namanya itu Musailimah Al-Kadzdzab.
itu seorang yang nabi palsu, orang yang ngaku nabi. Kalau dulu itu ada tahun 2000-an itu ada agama Jawa Sunda, Jasun. Nabinya itu namanya Sutarmin. Di sini turun aku nggak ada, ngaku nabi, nggak ada. Coba bayangkan ada nabi namanya Sutarmin, itu sholawatnya gimana? Coba adonnya itu namanya apa? Al-Fawas. Allahumma sholli ala Sutarmin. Ketika diwawancarai, Sutarmin ketika diwawancarai itu sampainya ada vokalisnya. Masa nabi kurang iyon? Itu kan fatal sekali. Orang zaman sekarang yang nabi itu sangat fatal. Dan dulu itu sudah ada orang yang ngaku nabi. Karena dulu itu nggak ada undang-undang. Kalau sekarang sudah ada undang-undang. Orang kalau ngaku nabi itu pasti ditangkap polisi. Dulu itu namanya Musailimah al-Kadzdzab. Itu dulu sering mengkotor Quran, menandingi Quran, membuat Quran. Lalu orang kafir saja paham bahasa Arab. Ketika ada ayat turun, itu Musailimah al-Kadzdzab bilang, oh saya juga bisa. Ya wabar ya wabar, inama antas udunani wasodun. Itu saya sampai hafal. Jadi saya itu ngafalin Quran juga ngafalin Qurannya Musailimah al-Kadzdzab. Tapi jangan ditiru. Ketika turun wal asr itu gitu, wal asr. Terus ketika itu ada Umar bin Abdullah, Umar bin Alas. Umar bin Alas itu ketika menyampaikan ada wahyu surat al-asr turun, itu disampaikan kepada Musailimah al-Kadzdzab. Terus kata Musailimah al-Kadzdzab, aku ya iso nek gawe Quran kayak gitu. Ya wabar ya wabar, inama anta udunani wasodun. Terus dan lain sebagainya. Apalagi ketika Quran surat Al-Fil, wal-fil wa ma'adraka mal-fil. Apa itu gajah? Gajah itu yang tanduknya panjang, gitu-gitu. Dan Musailimah al-Kadzdzab itu menantang apa dan menandingan Quran. Lah, masa orang kafir saja yang paham Quran, kita yang orang Muslim tidak paham. Ada kalau ateis kalau bahasa sekarang atau radikalisme. Kaum radikalisme itu mereka meneliti Al-Quran. Orang-orang barat itu mereka menghafal Al-Quran dan mereka paham Al-Quran. Jangan sampai kalian orang Muslim, apalagi mahasiswa gue, malu sekali nggak paham Al-Quran. Dulu ini ada satu kejadian yang unik sekali. Ini bukti kalau orang kafir tidak paham Al-Quran. Rasulullah itu pernah dihalang-halangi sholat di Ka'bah sampai dilempari